kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mohon untuk ketua kelas untuk memberi doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari ini dapat memberikan manfaat sehingga pembelajaran yang kita lakukan dari pagi hingga siang kita mendapat tambahan kepahaman serta ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum saya memasuki materi, hari ini ada yang tidak masuk? Coba saya presentasi terlebih dahulu ya. Afifa Zahra, Alim Roro Widya, Amelia Putri. Oke, berarti pada hari ini yang tidak masuk dua sakit semua ya. Kakak dan Salsa Putri Laura. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Oke, baik. Masih semangat? Masih semangat? Sarapan belum sih? Oke. Masih semangat? Oke, sebelum kita masuk materi, silakan kalian berdiri. Kita bermain terlebih dahulu ya. Biar Anda bisa fokus ya untuk menerima pelajaran pada materi. Oke. Kalian nanti ikuti instruksi saya saja. Ya. Oke. Sudah siap ya? Instruksi yang pertama, ketika saya katakan konsentrasi berarti kalian harus fokus. Fokus ke depan. Ya. Oke, sebelum saya memasuki materi untuk hari ini, saya ingin mengupas untuk minggu lalu kalian sudah mendapatkan materi tentang LHO dan apa? LHO dan kritik, kemudian negosiasi. Silakan pada lembar kerja, pada informasi di grup WA kalian sudah ada ya. Dan urusan materi kemarin masih kalian pahami, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, untuk hari ini saya akan mencoba menambahkan materi baru tentang teks biografi. Ada yang tahu biografi itu apa? Coba tunjuk jari yang tahu. Biografi itu apa sih, pojok? Ya, biografi itu apa? Sepengetahuan kalian, biografi itu apa? Biografi. Gak pernah dengar biografi itu apa? Belum pernah? Belum? Tadi baru dengar saya ngomong biografi. Oke, biografi. Apa yang menurut kalian gambaran biografi itu seperti apa? Tidak harus sesuai dengan pengertian yang spesifik. Coba menurut kalian sekilas saja coba. Ya, berdiri boleh. Biografi apa? Menurut gambaran kalian sekilas. Berdiri enggak apa-apa, silakan. Biografi apa? Oke, riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Terima kasih. Oke, baik anak-anakku, untuk pagi hari ini sebelum memulai materi, saya akan memaparkan dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita laksanakan. Dan sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama memahami pengertian jenis, struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan teks biografi. Kemudian menganalisis teks biografi untuk menemukan gagasan pikiran atau pesan yang tersurat dan tersirat, serta poin-poin keteladanan tokoh pada teks biografi. Kemudian menggunakan sumber lain seperti handphone dan lain sebagainya
untuk menelaah dan menganalisis poin-poin keteladanan pada teks biografi secara akurat, kemudian memahami teks biografi untuk berbagai tujuan. Oke, itu secara simpelnya. Sekarang bisa disimak bersama. Apabila ada hal yang perlu dicatat, silahkan bisa dicatat. Oke, biografi. Ya. Biografi ada dua kata yang atau dua unsur yang membentuk makna dan arti biografi itu sendiri. Oke, ada kata bios. Bios itu berasal dari bahasa Yunani apa Yuipah apa Yunani? Oke, dari bahasa Yunani. Kata bios artinya hidup. Kemudian ada kata graphen artinya nah, ini pengertian secara teori yang ada pada buku teks ya. Dengan kata lain berarti pengertian teks biografi adalah teks yang ditulis oleh seseorang, ya, yang ditulis oleh seseorang atau orang lain yang di dalamnya berisi tentang kisah atau cerita suatu tokoh, ya, suatu tokoh. Kemudian dalam penulisan teks biografi harus berdasarkan fakta, data yang akurat dan sesuai dengan realita. Ini pengertian secara spesifik menurut buku teks yang ada. Jadi kita simpelkan lagi, biografi tadi apa? Riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain dari sejak lahir sampai beliau meniti kesuksesan puncak karir maupun sampai akhir hayat, sampai beliau meninggal dunia. Oke, bisa dipahami ya. Berarti nanti ketika kalian mengidolakan Arhan Pratama, Anda harus bisa menuliskan siapa itu Arhan, dia latar belakangnya dari keluarga apa, kemudian seperti apa proses karir atau peristiwa penting yang terjadi pada Arhan, kemudian sampai puncaknya seperti apa dan lain sebagainya. Dan itu harus berupa fakta. Oke, lanjut. Kita menuju ke reorientasi. Reorientasi. Reorientasi, coba tolong bacakan apa reorientasi, jelas apa tidak itu? Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Ya, semuanya dengar ya tadi ya. Reorientasi berarti kesimpulan dari hasil analisis atau hasil telaah dari biografi yang ada atau biografi yang disajikan. Oke, kita review lagi. Struktur biografi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, kejadian atau kronologi. Oke, yang ketiga, reorientasi. Oke, silakan barangkali mau diresum sedikit untuk catatan, silakan saya kasih waktu sebelum kita lanjut.
Sudah? Silakan bisa ditulis resumen apa yang menurut kalian penting. Oke ya, kita lanjut ya ke unsur-unsur teks biografi. Unsur-unsur teks biografi merujuk pada komponen yang membentuk struktur dan karakteristiknya. Ya, sebuah biografi ada beberapa unsur yang membangun biografi tersebut. Yang pertama adalah cerita latar belakang keluarga tokoh. Yang kedua, cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga, permasalahan, kesulitan, kemudian peristiwa atau sesuatu hal yang dihadapi tokoh selama menjalani kehidupannya. Tuh. Kemudian yang keempat, keistimewaan tokoh. Seperti apa istimewanya tokoh yang ada pada teks biografi? Dan yang terakhir ada keteladanan tokoh. Silahkan bisa dicatat apabila memang menurut kalian perlu. Pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Yuk kita lihat biografinya. Memiliki nama lengkap lahir di Jepara 21 April 1879. R.A. Kartini merupakan sosok wanita pribumi yang dilahirkan dari keturunan bangsawan, anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini termasuk sosok wanita yang sangat antusias dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai mengembangkan dengan belajar menulis dan membaca bersama teman perempuannya. Saat itu, Kartini juga belajar bahasa Belanda. Semasa kecil, Kartini tidak hanya diasuh oleh ibunya Mazira, juga oleh ibu Urban, Mawiyah. Pada tahun 1881, ayah Kartini diangkat menjadi bupati Jepara. Bahkan sang kakek, Pangeran Ariyonjono Dorogoro keempat adalah sosok yang cerdas yang diangkat menjadi bupati di usia 25 tahun. Namun, Kartini hanya bisa memperoleh pendidikan hingga berusia 12 tahun. Karena menurut tradisi Jawa, anak perempuan harus tinggal di rumah sejak usia 12 tahun hingga menikah. Kartini diperbolehkan bersekolah di Els, namun setelah 12 tahun dia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dikulit. Meski demikian, Kartini tak mau mengurung diri. Ia justru memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar sendiri, membaca dan menulis surat kepada teman-teman perempuan legacy yang berasal dari Belanda. Hal ini juga menuangkan pemikirannya lewat tulisan yang dimuat oleh majalah perempuan di Belanda. Selama di sini, ia membaca buku-buku berbahasa Belanda dan surat kabar serta majalah. Di samping itu, Kartini sambil membuat catatan-catatan. Itu tadi biografi tokoh siapa? Raden Ajeng Kartini. Ya, dari sekilas hasil kalian menyimak tadi mungkin bisa menganalisa. Oh, yang orientasinya seperti apa, bagian peristiwa pentingnya di mana, kemudian keistimewaan, keteladanan dan reorientasinya seperti apa. Pastinya ketika Anda betul-betul menelaah dan menganalisis betul-betul, pasti Anda akan mengetahui
dan akan bisa menjawab berkaitan dengan pertanyaan seperti latar belakang tokoh, latar belakang keluarga, peristiwa penting dan lain sebagainya, hingga sampai dengan keistimewaan, keunikan, keteladanan tokoh yang ada pada teks biografi. Oke, tuh jelas semua ya. Oke, sekarang bisa ya kita mencoba menganalisis dari berbagai macam biografi yang sudah saya siapkan. Oke, siap? Oke, silahkan kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri 5 sampai 6 peserta didik. Silahkan membentuk kelompok 5 sampai 6. Ya, 5 sampai 6, satu kelompoknya ada 5 siswa. Silakan mejanya nanti bisa digabung jadi satu, nanti kita akan berdiskusi bersama. Silakan membentuk kelompok ya. 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6 per kelompoknya, 5 sampai 6 siswa. Silakan coba kelompok 1, mana kelompok 1 dari sini? 1 2 3 4 5. Oke, ini berarti 4. Coba bentuk dulu ketua kelompoknya. Oke, ketua kelompoknya bisa maju. Masing-masing perwakilan ketua kelompok bisa maju. Ayo, ketua kelompoknya bisa maju. Maju depan dulu ketua kelompoknya. Ya, ada berapa kelompok itu? Sebentar, maju dulu. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kelompok 1 sini. 1 kelompok. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sini, dari sini aja. Kelompok 2 sini coba. 2. Kelompok 3. Ya, sini, geser. Kelompok 4. 4 siapa? Iya, kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke, kelompok 6. Oke. Coba ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teks biografi ya. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu silahkan mau pilih yang mana, silahkan ambil kelompok 1 terlebih dahulu, bebas ya, silahkan bawa ke kelompoknya. Oke, lanjut kelompok 2. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Terus kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 5. Oke. Oke, silakan laporkan kepada anggotanya. Ini saya dapat biografi apa, tentang siapa. Silakan. Oke. Sudah? Saya pengen cek. Kelompok 1 dapat biografinya siapa? Soekarno. Oke. Ini ada lembar kerja untuk kalian mengerjakan. Kelompok 2. Biografinya siapa? Soeharto. Oke. Kelompok 3. B.J. Habibie. Oke. Kelompok 5 bagaimana ini? Sudah sampai mana? Oh, sampai nomor 3. Oh, luar biasa ini. Ini kelompok 6. Oke. Nomor 3 gimana? Sampai gimana? Nomor berapa? Oh, baru 1. Nomor 1 gimana? Sampai mana? Oke. Ya.
Kalau sudah, letakkan semua alat tulisnya ya. Nanti kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok kalian masing-masing. Sudah? Oke ya? Oke. Ya, kalau sudah semuanya letakkan alat tulisnya. Oke. Kelompok 1 sudah? Oke. Saya minta tolong silakan kelompok 6 dulu. Ayo masuk semuanya. Silakan presentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian kepada kelompok lain. Ya. Ini depan ya, depan ini depan meja, ini depan meja. Ya. Oke, silakan perhatikan ada perkenalan dulu dari kelompok berapa ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Saya yang pertama akan dibacakan oleh Amel. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Beliau tumbuh di keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Raden Sukanjo dan seorang guru. Sedangkan ibunya Siti Habibah pekerjaannya seorang ibu rumah tangga. Dan SBY memiliki cita-cita menjadi seorang penggarap. Latar belakang SBY ya. Kemudian latar belakang pendidikan. Pendidikan formal SBY dimulai di SD Negeri 3 Pacitan dan kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Pacitan. Setelah itu SBY melanjutkan pendidikannya di SMA Taruna Nusantara di Magelang yang merupakan sekolah militer ternama di Indonesia. Pendidikan tinggi SBY ditempuh di Akademi Angkabli dan melanjutkan di Akademi Militer Nasional. Pada tokoh pada tahun 2004, SBY mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia melalui Raden Demokrat. SBY berhasil memenangkan pemilihan presiden dan dilantik menjadi Presiden Indonesia pada bulan Agustus 2004. Pemikiran dan warisan SBY mencerminkan Indonesia yang berdemokrasi dan berkeadilan. Kesimpulannya adalah kami Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mantan Presiden Indonesia karena kami mendapatkan penghargaan dari masyarakat Indonesia karena sikapnya demokratis dan berkeadilan. Baik, ternyata ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, bentar. Oke, alhamdulillah ya tadi dari presentasi dari masing-masing kelompok. Pada intinya kalian ternyata sudah bisa menelaah, menganalisis tes biografi sesuai dengan apa yang diperintahkan pada LKPD ya. Dari besarnya coba saya ingin tanya, apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari dan menelaah tes biografi yang sudah Anda lakukan? Kelompok, nah, yang kami dapatkan apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, kelompok 5. Apa setelah ada melaksanakan pembelajaran ini, apa yang Anda dapatkan dan baru apa? Oke, mengerti latar belakang kelompok, terus
perjuangan tokoh, ya. Udah? Mengerti watak dari tokoh yang disajikan. Setelah kalian mempelajari teks biografi yang sudah Anda telaah, apa yang baru yang Anda dapatkan? Mengenal Prof. Soeharto, oke, perjuangannya sudah. Oke, terima kasih. Oke, pada intinya hari ini kalian bisa memahami apa yang kita bahas bersama-sama. Oke, ya. Oke, cukup paham ya? Oke, ya. Kesimpulannya bahwa mempelajari biografi adalah bagaimana kita bisa menceritakan kisah hidup seseorang tokoh dengan data-data yang akurat, fakta-fakta yang ada, dan manfaatnya kita bisa mengambil manfaat apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa menjadikan contoh untuk kita agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu. Oke, baik. Masih ini semangat? Semangat apa gantung semua ini? Oke, sebelum yang tutup, berdiri dulu teman. Kita berdiri dulu. Ya. Oke. Ya sudah? Sudah siap? Ada breaking satu lagi dari saya. Oke. Yang pertama, ketika saya katakan ular itu ada, ya, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil, gitu ya. Oke, ya, itu perlunya. Nah, nanti permainannya ada dua. Ada anonim, ada sinonim. Konsentrasi. Ya, ular itu cacing itu ular itu semut itu gajah itu kecil. Oke, demikian tadi pembelajaran berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia, pembelajaran biografi yang khususnya untuk bertujuan untuk kalian agar mengerti dan bisa mengambil keteladanan yang ada pada tokoh. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tetap semangat belajar dan harus kompak semuanya. SMK bisa. SMK bisa. Bisa mandiri. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai.